Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sistem ujian online SMK Setiabudi. Untuk kali ini saya akan mengenalkan bagaimana cara untuk langkah-langkah untuk menginstal aplikasi Exam Pro di HP kalian masing-masing, supaya nanti ketika kalian nanti ikut ujian bisa menggunakan sistem yang sudah terpasang di sekolah kita. Nah, untuk itu yang perlu kalian lakukan adalah kalian nanti silakan klik link yang sudah dibagikan di grup WhatsApp yang kalian gabung kemarin itu. Setelah itu linknya itu nanti kalian di fungsinya itu adalah untuk mendownload aplikasi APK namanya Exambro. Nah, Exambro ini digunakan supaya kalian itu bisa nanti kalian untuk masuk ke dalam sistem ujian dan nanti bisa mengikuti ujian pada hari yang ditentukan. Nah, untuk kali ini, nanti kalau kalian nanti sudah bisa, nanti link tentunya saya seperti ini, agak blur ya. Sebentar. Nah, nanti mungkin agak blur, nggak apa-apa, mungkin kalian sudah ngerti ya. Jadi ini nanti kalian tinggal klik yang download saja, unduh APK 4,1 MB itu. Setelah itu silakan di-download APK-nya. Nanti kalau sudah, ini nanti saya masih menunggu download ini. Nah, kalau sudah, setelah itu dibuka, setelah itu diinstal. Kalau untuk kalau seandainya nggak bisa install via APK, kalian cari di Play Store. Nama aplikasinya adalah Exambro, EXAMBRO. Ada tulisannya V4.0. Nah, seperti itu. Setelah itu kalian dibuka. Nanti kalian akan disuruh untuk menginstal aplikasinya. Kita tunggu bentar untuk proses installnya. Ini dekorasi. Nah, ini aplikasinya udah terinstall. Nah, setelah itu kita open. Nah, nanti untuk tampilan open nanti bentuknya seperti ini. Nanti ada tulisannya Exambro-nya. Nah, setelah itu di sini nanti kalian pada halaman pertama, nanti kalian akan disuruh untuk bikin disuruh untuk memasukkan alamat atau IP address alamat server. Nah, untuk alamat IP address servernya itu adalah alamat nanti akan dikasihkan ke grup, linknya akan dikasih di grup WhatsApp, jangan khawatir. Itu linknya yang cbt.smk.semarang.sjh.id/login.php. Nah, itu nanti kalian silakan ketik di situ. Nah, nanti kalau dilanjutkan. Kalau nggak bisa, itu berarti nanti kalian ngetiknya salah. Nah, nanti akan saya masukkan ke dalam pesan yang nanti akan jadi pengumuman sebelum kita kontribusi sama ujian. Selanjutnya untuk ikut ujian dilanjutkan. Nanti ketika sukses, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, Exambro ada login pesertanya, sama kayak ketika kemarin kita tryout. Nah, ketika kita tryout dan setelah itu seperti biasa masukkan username, masukkan password. Nah, untuk username sama password itu sudah dibagikan oleh panitia, Bapak Ibu guru panitia, jadi silakan dimasukkan dan jangan login menggunakan ID dan password orang lain, gunakan punyamu sendiri, itu ya. Setelah itu yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah untuk juga jangan login sebelum aba-aba dari panitia. Jangan jangan mendahului panitia, karena sebelum ujiannya perlu diset dulu. Nanti kalau saya udah ada aba-aba panitia, silakan login. Nah, untuk ketika sudah login, nanti mungkin sesinya juga seperti biasa. Mungkin saya contohkan dulu ya. Nah, Oke, saya sudah nge-set contoh tadi ke ujiannya. Nah, sekarang saya akan coba untuk ikut ujian menggunakan HP saya. Nah, yang perlu kalian punyai yang pasti adalah
kuota pastinya ya, karena ini sifatnya internet, jadi kalian harus punya kuota dulu. Jadi saya yakin bahwa saya himbau kalian untuk segera, kalau yang belum kuotanya tinggal dikit, diisi kuotanya dulu biar nanti selama istilahnya seminggu bisa ikut ujian secara lancar gitu. Dan juga kalau seandainya di posisi rumah kalian kok istilahnya susah sinyal, saya sarankan kalian itu untuk ke posisi di luar rumah, yang maksudnya di posisi di mana kalian tuh dapat sinyal itu lebih bagus daripada kalau di dalam rumah kan susah. Mending kalian keluar cari sinyal seperti itu, karena di sini istilahnya nanti kalau sinyal lemot nanti mungkin agak susahnya di situ. Selanjutnya yang kalau pengen login seperti biasa, yang perlu kalian lakukan cukup login ya tadi. Contoh di sini itu saya punya, saya coba login dulu. Oke, sekarang kita coba untuk login. Nah, contoh di sini saya punya login ya. Mungkin di sini saya coba punyanya ini 4 strip 20 strip 03 strip 01 strip 0243 strip 0037. Setelah itu untuk passwordnya 1774. Nah ketika login, bisa diperhatikan ketika login nanti kalian akan halaman loginnya juga seperti biasa kayak kayak di pas ujian kemarin. Nah untuk token jangan khawatir, di bagian bawah itu sudah ada tulisan token, mungkin nggak kelihatan ya, ada tulisan token berwarna merah. Jadi nanti kalian akan kelihatan sendiri. Nggak bisa ya. Nah nanti untuk tokennya nanti akan keluar sendiri. Jadi panitia tidak akan ngasih token karena tokennya akan nanti keluar langsung di aplikasinya. Jadi kalian tinggal mengisikan tokennya. Contohnya di sini adalah GFDFG. Nah, submit. Setelah itu di sini ada konfirmasi data, ada tombol mulai tinggal pencet mulai saja. Gitu aja. Oke, kalau kalian sudah login, nanti kalian akan mendapati soal seperti ini ya. Jadi bisa dilihat sama seperti ketika tryout kemarin. Jadi ada soalnya abecedan, dan nanti kalian pilih salah satu jawaban, taruhlah A gitu kan. Kalian pencet A di HP kalian. Setelah itu kalian tinggal pencet soal berikutnya. Atau kalau kalian seandainya pengen milih soal atau taruhlah lompat soal gitu kan, kalian tinggal scroll ke samping kanan layar kalian sampai nanti ketemu di bagian kanan atas itu ada tombol merah, namanya adalah daftar soal. Nah, daftar soal ini nanti kalian klik, nanti akan keluar daftar soal yang sedang kalian kerjakan. Kalau hitam ya berarti kalian sudah kerjakan, kalau kuning berarti kalian kali ragu-ragu, sama seperti kemarin. Dan untuk ujian kali ini ada soal esainya. Nah, untuk nanti pengerjaan soal esainya nanti akan saya kasih langkah-langkahnya. Untuk sementara ini ada beberapa informasi penting yang harus saya kasih tahukan ke kalian selama proses ujian ini berlangsung. Pertama, selama proses ujian ini berlangsung menggunakan aplikasi Exambro ini, HP kalian itu kondisi dalam keadaan kondisi terkunci. Jadi kalian tidak bisa menggunakan aplikasi apapun selain Exambro ini aja. Cuman kalian bisa keluar dari aplikasi ini dengan cara memencet tombol 3 di pojok kanan atas layar kalian ini, layar HP-nya. Ini kalian klik, setelah itu kalian pencet exit atau keluar kalau seandainya dalam bahasa Indonesia. Nah, cuman saya anjurkan untuk tidak menggunakan tombol exit ketika tidak perlu. Karena kalau keseringan menggunakan tombol exit, nanti kalian bisa mengakibatkan database jawaban kalian nanti error, nanti takutnya nanti jawaban kalian tidak terekam dan ujian kalian dianggap batal. Seperti itu. Jadi saya harapkan kalian tidak hanya menggunakan opsi keluar ketika kalian punya masalah saja. Paham ya? Selanjutnya, jika kalian mengalami masalah, pertama yang harus kalian lakukan adalah yang pasti kalian kalau seandainya pengen mintanya sama
Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru panitia, yang perlu kalian lakukan adalah pertama ya pasti tadi ya keluar dulu. Setelah itu kalian masuk ke WA, WhatsApp, kalian ajukan pertanyaan di grup WhatsApp yang kemarin kalian bergabung. Setelah itu kalian ajukan nama kelas, setelah itu masalahnya apa. Cuman saya harapkan kalian untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan permasalahan yang yang tidak bisa kalian hadapi sendiri, karena ada beberapa contoh masalah yang harusnya bisa kalian hadapi sendiri. Masalah pertama adalah satu, kalau soal tidak keluar. Kalau soal tidak keluar, soal itu perlu loading. Jadi sering sekali istilahnya kalian sudah ngeklik tapi soalnya tidak keluar. Itu jangan panik. Kalau seandainya belum keluar, kalian cukup tarik layar kalian kayak refresh browser. Jadi kalian tarik sampai istilahnya ada tombol, ada logo mungkin nggak kelihatan ya. Nah, logo loading bulat-bulat yang muter-muter itu. Nah, sampai dia merefresh soal untuk kamu. Jangan khawatir, di waktunya nanti akan kereset memang iya, cuma nggak apa-apa, itu tidaklah penting. Yang penting kalian bisa mengerjakan dan semua jawaban kalian terekam seperti itu, dan soalnya juga keluar. Selanjutnya masalah kedua yang juga mungkin akan kejadian nanti ketika ujian itu adalah gambar yang terlalu besar. Contoh, saya punya ke soal di nomor 5 ini. Nah, ini gambarnya kepotong karena apa? Gambarnya memanjang, tapi HP kalian ini kan vertikal ya. Nah, jangan khawatir, kalian yang perlu kalian lakukan cukup adalah untuk melakukan zoom out. HP kalian udah canggih bisa zoom out. Jadi kalian cukup ya. Nah, kayak gini. Nanti akan kelihatan semua gambarnya. Ini akan kalian sangat butuhkan kalau seandainya kalian bertemu soal-soal yang menggunakan gambar sebagai medianya. Tak kasih bocoran, kebanyakan itu adalah soal-soal bacaan dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, itu sering menggunakan teks yang berupa gambar, karena kalau seandainya dibutuhkan dalam bentuk teks yang istilahnya panjang seperti ini, tampilannya tidak akan bagus. Nah, oleh karena itu jangan khawatir, nanti kalau seandainya kalian bertemu gambar dan istilahnya kepotong, kalian bisa di zoom out, atau mungkin kalian geser ke kanan atau ke kiri sehingga kalian bisa menggunakan soalnya secara penuh, melihat soalnya secara penuh. Selanjutnya ini kok selanjutnya masalah yang sering terjadi selanjutnya itu adalah logout sendiri. Nah, kalau kalian logout sendiri, jangan khawatir. Kalian yang harus kalian lakukan cukup satu aja, login lagi dengan token yang sama. Itu sama seperti terawat kemarin. Jadi tidak seperti kayak ujian nasional. Kalau ujian nasional kan kalian harus lapor dulu, reset loginnya dulu gitu kan. Tidak usah, ini semuanya sudah sifatnya sudah dipermudah. Jadi kalian tidak perlu istilahnya reset. Jadi kalau seandainya kalian ketika mengerjakan ujian, kok istilahnya kalau logout sendiri, kalian cukup keluar menggunakan titik tombol 3 exit. Setelah itu kalian tinggal keluar. Setelah itu buka lagi aplikasi Exambro-nya, login lagi. Setelah itu mengerjakan lagi. Jangan khawatir, jawaban kalian yang tadi kalian dapatkan itu semuanya tersimpan. Saya kalian kerjakan semuanya tersimpan seperti itu. Oke, sekarang soal esai. Nah, untuk soal esai ini adalah tambahan untuk ujian sekolahnya kita. Nah, untuk sistemnya nanti, untuk soal esainya, cara pengerjaannya ini agak beda dengan kalian mengisi seperti kayak menulis di tulisan biasa, di lembar jawab biasa, karena kalian tidak bisa mengisi taruhlah kayak proses pengerjaannya. Contoh kayak kalian mengerjakan soal matematika. Nah, soal matematika itu kan kalian ada prosesnya gitu kan. Nah, kalian tidak bisa melakukan itu. Yang bisa kalian lakukan itu hanyalah menjawab hasilnya saja. Contoh kayak kalian ada perhitungan mungkin pangkat kuadrat seperti apa gitu kan. Nah, kalian hanya bisa menjawab jawabannya saja. Taruh jawabannya berapa gitu kan. Nah,
Contoh lagi kayak mungkin anak akuntansi kan istilahnya ada perhitungan uangnya gitu kan, harusnya kan ada kayak lajur-lajurnya gitu kan. Nah, untuk lajur-lajur kayak seperti itu tidak bisa dilakukan di ujian kita hanya bisa menghitung hasilnya saja. Jadi kalian cukup mengetik jawaban hasilnya saja, tidak istilahnya diberi jangan. Kecuali mungkin kalian jawabannya soal esainya itu adalah untuk soal esai-esai yang sifatnya soal cerita kayak soal bahasa. Nah, soal bahasa mungkin kalian disuruh untuk buat paragraf, maka kalian disuruh untuk buat paragraf. Atau mungkin kalau seandainya kalian disuruh untuk menyebutkan beberapa contoh, nah yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian memberi nomor ngetik arah mungkin 1 titik jawaban pertama. Setelah itu yang perlu kalian lakukan juga itu adalah jangan di enter. Kalau di enter nanti mungkin HP kalian itu nanti menganggapnya itu adalah untuk soal selanjutnya. Jadi kalian itu untuk menunjukkan jawaban taruhlah jawaban kedua nanti kalian cukup di spasi saja, setelah itu dikasih nomor 2 seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin untuk contohnya lagi untuk anak akuntansi itu istilahnya juga nanti kalau seandainya perlu untuk numerasi seperti angka rupiah atau dolar tetap diikutkan. Jadi biar untuk menunjukkan bahwa itu jawaban itu adalah untuk numerasi keuangan seperti itu. Jadi aturannya untuk esai sederhana, cukup diketik hasilnya saja, tidak pakai enter, dan kalau seandainya kalian jawabannya lebih dari banyak, silakan dikasih nomor masing-masing masing-masing jawabannya seperti itu. Nah, saya rasa itu. Jadi ini ada sekian penjelasan dari saya masalah sistem ujian sekolah online penyanyi SMK Setiabudi tahun 2020. Kalau seandainya kalian punya pertanyaan masalah sistemnya ini, silakan tanyakan ke wali kelas masing-masing dulu, karena untuk saat ini WhatsApp-nya masih di lock dan hanya admin Bapak Ibu saja yang bisa ngasih pengumuman dan ngasih info gitu kan ya. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk jadwal nanti akan juga diumumkan. kalau seandainya nanti apa-apa juga nanti bisa diumumkan di WhatsApp. Cukup sekian, jaga kesehatan, jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangan, jangan lupa ya 20 detik supaya bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19. Seperti itu ya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.